Selamat pagi semua anak-anak. Kelas 1 ketemu dengan Miss Cindy. Ya, ini kali pertama kita berjumpa walaupun secara online. Nah, karena kalian masih anak-anak kelas 1, baru ketemu dengan Miss Cindy. Nah, tapi kalian sudah kenal ya dengan Miss Cindy ya. Kan kita sudah perkenalan secara online minggu lalu. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran kita bagian yang pertama tentang diriku ciptaan Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berjumpa dengan anak-anak kelas 1, kami bisa belajar walaupun secara online. Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya kami bisa memahami pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini, kami bisa mengerti dan kami sebagai anak-anak bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah punya buku, boleh buka bukunya bagian yang pertama. Tapi kalau belum memiliki buku, kalian bisa mengikuti penjelasan Miss Cindy dengan slide ya, yang perlu, yang penting kalian bisa tulis di buku PS ya. Sudah bisa nuliskan ya? Pasti bisa dong, pinter semuanya ya. Oke, kita masuk di pelajaran kita bagian yang pertama. Ya, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat Alkitabnya ya. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 17. Baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Oke. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Oke, udah baca semuanya? Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, aku ciptaan yang mulia. Kita lihat lagi. Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 ditulis di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bekerja menciptakan dunia serta segala isinya itu selama 6 hari. Ingat ya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ya, semua yang ada di dalam dunia ini termasuk kita manusia selama 6 hari. Oke, kita lanjut. Pada hari ke-7 Allah beristirahat. Artinya Allah memberkati semua ciptaannya. Ya, bukan berarti Tuhan beristirahat dan Tuhan tidak melakukan sesuatu, tidak. Tetapi artinya Allah beristirahat, Allah berhenti dari segala penciptaannya dan Dia memberkati semua ciptaannya. Nah, Allah menciptakan semua alam semesta dengan cara berfirman. Ya, dalam ayat-ayat Kejadian pasal yang pertama di situ dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu pun jadi. Jadi ingat, di sini mau tegaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Penciptaan Tuhan selama 6 hari, ayo kita lihat pertama. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala.
Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Contohnya ada matahari, bulan, bintang. Ya, kalau lampu termasuk nggak? Nah, kalau lampu bukan termasuk ciptaan Tuhan. Sekalipun dia bisa menerangi, tetapi lampu bukan ciptaan Tuhan. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang melata atau binatang yang ada di air, ya, dan binatang yang ada di udara. Ya, hari kelima Tuhan menciptakan binatang melata, binatang yang ada di air, dan binatang yang ada di udara. Kalau di air contohnya ikan gitu ya. Nah, kalau di udara contohnya burung, nyamuk gitu. Nah, hari keenam kita lihat apa yang Tuhan ciptakan. Keenam Tuhan menciptakan manusia dan ditambahin lagi binatang darat. Jadi kita manusia diciptakan Tuhan pada hari yang keenam. Caranya Tuhan menciptakan bukan lagi dengan berfirman. Ya, kalau dari hari pertama sampai hari kelima, bahkan sampai binatang darat, Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Nis, menciptakan anak-anak semua, Allah melakukannya. Allah mengambil debu dan tanah, lalu membentuk. Nah, seperti ayat tadi yang kita baca. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun, Tuhan yang membuat dengan tangannya Tuhan. Ya, Allah mengambil debu dan tanah lalu membentuk menjadi manusia. Bukan cuma sampai di situ. Dan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia sehingga manusia dapat hidup. Ya, kalau cuma dibuat dari debu dan tanah tanpa ada nafasnya Allah, nanti kita disebut patung. Tapi kalau kita diciptakan Tuhan, bukan cuma dibentuk, tetapi diberi nafas supaya kita bisa hidup. Bersyukur ya kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini. Bersyukur. Ya, dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Apa itu artinya menurut gambar dan rupanya Allah? Ya, ternyata artinya adalah manusia diciptakan dengan sifat yang baik. Sifatnya Allah. Ya. Jadi manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, artinya punya sifat Allah. Di mana Allah menempatkan manusia? Di Taman Eden. Wih, Peter, anak-anak pasti bisa menjawab ya. Di mana Tuhan menciptakan manusia? Di Taman Eden. Itu sebabnya manusia diberikan akal, pikiran oleh Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain. Tumbuh-tumbuhan nggak punya akal, ya binatang juga nggak punya akal. Yang punya akal hanya manusia. Nah, kita lihat lagi. Allah menciptakan seorang perempuan. Perempuan dibentuk dari tulang rusuk Adam dan Adam menamainya Hawa. Nah, jadi yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Lalu diciptakan Hawa. Allah menjadikanku dengan cara yang ajaib. Kalian tuh ajaib loh. Kalian itu dahsyat. Karena kalian buatan Tuhan. Handmade-nya Tuhan. Ya, ciptaannya Tuhan. Dan ia menempatkan aku di dalam kandungan ibuku selama 9 bulan. Jadi kalian sebelum keluar di muka bumi ini, kalian dibentuk di dalam rahim ibu kalian, di dalam kandungan ibu kalian. Nah, selama 9 bulan baru dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, itu pun kalian belum bisa langsung bergerak berjalan, ya. Ada tahap-tahapnya kalian bisa
berjalan. Syukur. Oke, semua anak-anak kelas 1 harus bersyukur dengan diri kalian yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke, semuanya semua tutup mata, lipat tangannya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dengan pelajaran hari ini bahwa kami manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, diberikan akal, diberikan kepintaran oleh Tuhan, dan kami bersyukur bahwa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami punya sifat-sifat yang baik dan kami mau hidup kami menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kelas 1. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bilang amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.